Halo teman-teman, Hao, ketemu lagi di channel saya Miaye. Teman-teman, hari ini kita bahas tentang karakter Mandarin yuk, Hanzi. Seperti diketahui, karakter Mandarin ini setiap guratannya atau guratan-guratannya itu mengandung makna tersendiri, menggambarkan makna tersendiri. Salah satu contohnya adalah karakter Xia, rumah. Yuk kita bahas lebih lanjut. Xia artinya rumah. Dalam bahasa Inggris, kata ini diartikan sebagai home, bukan house. Artian ini sesuai dengan penggambaran karakter Xia itu sendiri. Konon pada zaman dahulu ada seekor babi dan dua orang manusia. Dua orang manusia ini bersaudara. Keduanya hendak pulang ke rumah dengan menunggangi binatang bertubuh gemuk itu. Lalu bersama-sama mereka naik ke atas punggung babi. Maka itu terbentuklah karakter Xia. Teman-teman bisa melihat kan ya, dua garis teratas itu merupakan gambaran atap rumah atau menggambarkan rumah itu sendiri. Sedangkan karakter yang melengkung itu maksudnya itu adalah gambar babi dengan kaki-kaki di bawahnya itu. Lalu dua garis di depan karakter yang melengkung itu menggambarkan dua orang bersaudara yang tengah menunggang babi tersebut untuk pulang ke rumah mereka. Dari penggambaran karakter ini jelas sekali terlihat bahwa Xia atau rumah atau home adalah sesuatu yang sangat penting bagi orang Tionghoa. Rumah bukan sekedar bangunan fisik belaka, tetapi merupakan tempat berdiamnya satu keluarga besar. Dalam budaya Tionghoa, keluarga memiliki arti yang sangat penting. Karena itulah mengapa mereka sangat mementingkan ikatan kekerabatan. Keluarga inti dalam budaya Tionghoa terdiri dari 3 generasi, yaitu orang tua, anak-anak, dan para cucu. Pada zaman dahulu, mereka semua biasanya hidup bersama dalam satu atap. Maka dari itu, di Tiongkok, keluarga-keluarga biasanya memiliki sebuah rumah besar yang terdiri dari rumah utama yang didiami oleh kakek nenek sebagai pemimpin keluarga dan pavilion-pavilion atau kamar-kamar untuk tempat tinggal anak cucu mereka. Dalam tradisi lama, semua anggota keluarga dididik harus patuh kepada kakek dan nenek sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Sebaliknya, kakek dan nenek juga mengajarkan anak cucunya tentang nilai-nilai kekeluargaan, bagaimana mereka harus menjaga kerukunan satu sama lain, saling memperhatikan, mengurus anak kecil, dan tidak menyia-nyiakan orang tua di masa tuanya, sehingga ketika dewasa semua itu sudah tertanam dengan kuat dalam diri anak cucu mereka. Dalam keluarga tradisional, anak laki-laki biasanya harus membantu ayahnya dalam menjalankan usaha. Sedangkan anak perempuan dididik oleh sang ibu untuk terampil mengerjakan pekerjaan rumah seperti memasak, menjahit, dan mengurus segala keperluan lainnya. Jadi intinya secara singkat, anggota keluarga yang laki-laki sejak kecil sudah dididik untuk mengerti tanggung jawab mereka sebagai penerus keberlangsungan keluarga mereka kelak. Sementara anggota keluarga yang perempuan diajari untuk bersiap-siap menjadi istri orang istilahnya. Jadi mereka harus mengerti tugasnya berbakti dan patuh terhadap keluarga suaminya kelak. Karena anak perempuan itu kalau sudah menikah itu dalam budaya Tionghoa akan menjadi milik keluarga suaminya, bukan lagi milik keluarga kandungnya gitu. Tapi itu bukan berarti mereka betul-betul putus hubungan dengan keluarga kandung mereka sendiri. Enggak, cuman secara tugas dan kewajiban anak perempuan yang sudah menikah lebih harus berbakti terhadap keluarga suaminya. Zaman sekarang 3 generasi hidup bersama dalam satu atap ini mungkin sudah jarang terjadi. Tapi bukan tidak ada sama sekali loh ya. Tipikal keluarga tradisional seperti dalam gambaran di atas ini masih dapat dengan mudah ditemui di mana-mana. Itu berarti akan tetap selalu ada orang-orang yang berusaha melestarikan budaya nenek moyang mereka. Hanya saja di zaman sekarang ini mereka juga mengikuti perkembangan zaman, nggak sekolot dulu. Zaman sekarang anggota keluarga yang laki-laki bisa bebas berkarya di luar rumah tanpa harus terbelenggu beban mengurus keluarga.
Begitu juga dengan anak perempuannya. Keterampilan yang mereka miliki bukan lagi hanya sekedar memasak, menjahit, dan mengurus segala keperluan rumah tangga. Mereka juga bisa bebas bersekolah sampai setinggi-tingginya, berkarir, bahkan berbagi beban dengan saudara laki-lakinya dalam mengurus orang tua dan keluarga mereka. Yang jelas, mereka yang terbiasa hidup dalam cara-cara tradisional biasanya akan tetap berusaha mempertahankan nilai-nilai kekerabatan itu, menjaga ikatannya agar tidak sampai longgar atau malah terlepas sama sekali. Caranya ya persis seperti ilustrasi dalam dongeng babi dan dua orang manusia yang menungganginya itu, bersama-sama alias menjaga kebersamaan. Dalam hal ini, acara berkumpul bersama keluarga besar biasanya menjadi momen penting yang tidak boleh diabaikan, apalagi bagi keluarga yang para anggotanya sudah hidup terpencar di mana-mana. Tahun Baru Imlek adalah salah satu contoh hari raya yang biasanya menjadi ajang reuni keluarga besar. Pada hari ini, para anggota keluarga akan pulang ke rumah orang tua mereka dan berkumpul di sana. Mereka akan melakukan sembahyang leluhur, makan bersama dan bercengkrama bersama. Bila orang tua mereka sudah tiada, biasanya mereka akan tetap berkumpul di rumah induk peninggalan orang tua mereka, itu kalau masih ada, atau kalau sudah tidak ada, biasanya mereka akan berkumpul di rumah saudara yang paling tua. Begitu pentingnya nilai kekeluargaan ini, sehingga banyak media yang digunakan oleh para leluhur zaman dulu sebagai simbol pengharapan akan keutuhan keluarga. Yang paling digunakan adalah makanan seperti kue bulan, onde atau tangyuan, dan masih banyak lagi. Pada kenyataannya memang akan selalu ada keluarga yang saling bertengkar satu sama lain, pertengkaran besar ataupun kecil. Tapi kembali lagi, baik atau buruk, keluarga tetaplah keluarga, dan darah selalu lebih kental daripada air. Dalam lagu Santai Tong Tang, 3 generasi hidup bersama, ada syair yang bagus sekali menurut saya. 中国5000年的文化，儒家的思想，百善之首，孝为先。 Kebudayaan Tiongkok selama 5000 tahun. Dalam falsafah Konfusius, di antara ratusan kebajikan, baktilah yang paling utama. Begitu artinya, bagus kan? Nah, begitu deh ceritanya teman-teman, meaningful banget artinya ya, tentang satu karakter itu aja, tentang rumah. Jadi karakternya itu menggambarkan kehidupan lengkap di dalam suatu rumah. Itu bagus sekali sih kalau menurut saya. Nah, kalau menurut teman-teman gimana? Boleh share di kolom komentar di bawah ini ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya kalau kalian menyukai video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Xie xie daja, 再见.